Hello, dear Indonesia, especially to with insomnia. My name is Lê Minh Trí from Cần Thơ City, Việt Nam. I am someone who had overcome insomnia. Here, I would like to reason the role of insomnia and overcome it as follows. People who have stopped living with Indonesia. 1. Halo warga Indonesia yang budiman, khususnya yang mengalami insomnia. Nama saya Lê Minh Trí dari kota Cần Thơ, Vietnam. Saya adalah seseorang yang telah mengatasi insomnia. Di sini saya ingin memaparkan proses insomnia dan mengatasinya sebagai berikut. Saya seseorang yang telah mengatasi insomnia dalam keadaan yang sangat khusus dan sangat alami. Sebelum saya berbagi pengalaman pengobatan insomnia saya dengan semua orang, tolong dengarkan apa yang saya jelaskan proses insomnia dan mengatasinya sebagai berikut, karena itu sangat diperlukan. Selama 6 tahun terakhir, saya memiliki banyak masalah dalam hidup saya yang menyebabkan insomnia. Awalnya, saya tidak bisa tidur kembali sekitar 2-3 jam semalam, kesehatan mental saya sangat lelah. Saya pergi ke banyak tempat untuk berobat di rumah sakit saraf di kota Ho Chi Minh, Vietnam, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Itu semakin parah. Setelah mengunjungi banyak tempat dan banyak orang yang sakit seperti saya tetapi tidak dapat sembuh, saya harus menerima pemeriksaan medis di rumah sakit jiwa kota Cần Thơ untuk menerima pengobatan oral bulanan sekitar 4 tahun yang lalu. Selama minum obat, jika saya kehabisan obat setiap hari, jika saya tidak menerima obat tepat waktu, dianggap begadang semalaman, semangat saya dianggap harus minum obat untuk sisa hidup saya. Jika saya minum obat, saya hanya bisa tidur 2-3 jam dengan tidur gelisah, setengah tertidur. Jika saya bangun lalu saya tidak bisa tidur kembali, saya sangat lelah mental. Saya tidak bisa tidur di pagi, waktu itu juga belum ada tanda 2 perbaikan, sangat normal. 2. Februari 2021 saya menderita diabetes yang sangat parah. Saya berobat di RSU Cần Thơ City. Pada hari pertama saya menginap di RSU Cần Thơ, saya membawa obat dari RSJ Cần Thơ dengan maksud diminum sampai jam 20 untuk tidur. Rumah sakit umum Thơ berpesan bahwa jika dia meminum pil tidur itu, obat dari rumah sakit jiwa Cần Thơ, diabetesnya akan semakin parah. Mendengarkan dokter, saya tidak meminumnya dan siap secara mental untuk itu malam putih. Keajaiban terjadi pada hari itu di rumah sakit. Saya tidur sangat nyenyak, dari sekitar jam 9 malam sampai sekitar jam 4 pagi keesokan harinya, yang tidak saya alami lebih dari 4 tahun sebelumnya. Pada bulan pertama setelah dirawat di RSU Cần Thơ untuk pengobatan diabetes dan bisa tidur lagi, saya juga sudah siap mental. Mungkin untuk sementara, jika saya kurang tidur lagi, saya akan kembali ke rumah sakit psikiatri Cần Thơ menerima obat tersebut. Setelah bulan kedua saya melihat kesehatan saya berangsur membaik, sampai bulan ketiga dan seterusnya. Saya merasa sudah sembuh total insomnia saya. Sejauh ini, sudah lebih dari 1 tahun dan 10 bulan dan dianggap 100% bahwa saya telah sembuh dari insomnia. Dari hari saya di rumah sakit umum Cần Thơ sampai sekarang, saya tidak minum obat dari rumah sakit jiwa Cần Thơ serta obat tidur lainnya yang menyebabkan tidur cukup nyenyak, rata-rata dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi, dengan tidur normal. Tidurnya nyenyak dan nyenyak sekali, tidak gelisah seperti dulu. Kalau bangun malam masih bisa tidur kembali dengan cukup nyenyak, malam tidak bisa tidur, kadang tidak. Bisa, sebelumnya tidak mungkin. Kesehatan saya berangsur pulih. Sekarang sangat baik, terutama kesehatan mental saya sangat bahagia dan menyegarkan. Diabetes sudah sangat stabil dan sudah berakhir setidaknya untuk saat ini. Mungkin orang tidak percaya, saya juga ingin menambahkan agar semua 3. Orang mengerti. Setelah dirawat di rumah sakit umum Cần Thơ untuk perawatan diabetes saat pertama kali masuk rumah sakit, gula darah saat diukur oleh dokter sekitar 450 menurut standar Vietnam. Banyak orang di Vietnam mengatakan bahwa diabetes adalah minum obat seumur hidup.
Dari saya di RSU Kento sampai sekitar Juni 2021, saya sakit parah dari sebelumnya 65 kg menjadi hanya 53 kg karena tidak bisa makan. Saya tetap pergi pemeriksaan bulanan di RSU Kento dan obat diabetes setiap hari. Dan obat tidur saya hentikan dari malam pertama saat menginap di RS Umum Kento sampai sekarang. Sampai Juli 2021 saya lihat badan saya sudah berubah dan beradaptasi. Ketika saya minum obat diabetes badan saya sangat lelah. Ketika saya mengukur gula darah saya, gula darah saya turun. Sejak saat itu, saya mencoba untuk berhenti minum obat diabetes, tidak minum obat diabetes setiap hari, serta tidak setiap hari. Suntik insulin, tetapi tubuh normal, gula darah saat diukur tetap stabil. Makan banyak, lambat laun tidak menempel pada makanan memiliki gula seperti nasi, buah, makanan manis, digunakan secukupnya tetapi kesehatan saya masih normal dan berat badan kembali seperti semula. Sejak itu saya tidak minum obat lagi tetapi makan tidur normal gula darah stabil. Bagian 1. Menurut saya, ketika saya mengatasi insomnia, roh sangat senang dan bahagia. Mungkin orang yang menderita insomnia akan memahami perasaan ini. Berkat semangat itu, saya telah mengatasi diabetes yang paling berguna hingga saat ini. Untuk diabetes saya kira begitu. Saya tidak begitu tahu tentang itu. Saya tidak memiliki keahlian dalam kedokteran, karena saya hanya belajar ekonomi di universitas. Hanya insomnia, saya menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk meneliti dan mempelajarinya. Saya memastikan bahwa saya mengetahui mekanisme dasar yang menyebabkan insomnia dan mekanisme untuk 4. Mengatasinya sendiri. Saya tidak bisa mengetahuinya meskipun itu terjadi di kepala saya, itu benar-benar alami. Untuk orang lain saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, tetapi saya pikir jika itu terjadi pada saya, itu akan terjadi pada orang lain karena saya juga orang normal. Setelah insomnia berakhir, saya merasa sangat bahagia. Jika saya seorang insomnia, saya pasti akan memahami kebahagiaan saya ini. Selama 2 tahun terakhir, saya selalu memikirkan dan meneliti banyak hal tentang kasus saya yang sangat spesial. Saya juga tahu bahwa insomnia sekarang sangat umum di dunia, terutama di kota-kota besar. Sekarang banyak orang di dunia yang menderita insomnia. Selain para ilmuwan, perusahaan riset obat di dunia juga telah menghabiskan banyak tenaga dan uang untuk penelitian obat untuk menyembuhkan insomnia bagi penderita insomnia, namun saat ini belum ada obat untuk insomnia. Saya ingin memberitahu semua orang bahwa ketika saya sedikit mengatasi insomnia, saya juga memahami alasan mengapa banyak peneliti dan ilmuwan di seluruh dunia mengatakan bahwa insomnia adalah penyakit paling misterius di dunia. Secara khusus, silakan coba dengarkan presentasi saya sebagai berikut. Setelah sembuh dari insomnia, saya melakukan banyak penelitian diri tentang penyakit ini dan mencoba mencari seseorang untuk diajak bicara untuk menguatkan pikiran saya, memiliki dasar untuk membantu penderita insomnia yang sakit seperti saya. Namun, saya tidak dapat menemukannya, hanya mendengar sekilas di jaringan Facebook bahwa ada seorang wanita yang menderita insomnia. Setelah tinggal di kuil beberapa saat, insomnianya sembuh total, tanpa minum obat apapun. Saya percaya itu benar. Proses pemeriksaan diri selama masa lalu serta proses penelitian, saya yakin bahwa saya tahu alasan dasar mengapa saya mengatasi insomnia, terutama untuk diri saya sendiri dan wanita yang saya bicarakan di kuil itu. 5. Adalah memecahkan peristiwa kehidupan, mengubah lingkungan hidup yang sesuai, penyakit akan sembuh. Menurut saya itu adalah mekanisme alami yang mengaktifkan tubuh penderita insomnia untuk membuat mereka tertidur kembali. Melalui 4 prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Keyakinan. 2. Gerakan mental. 3. Aktivitas fisik. 4. Mengubah lingkungan hidup sesuai dengan itu. Tolong jangan hentikan videonya dan lanjutkan menonton agar saya menjelaskan lebih hati-hati. Saya harap Anda penderita insomnia ketika menonton, meneliti, menerapkan, dan pulih dari penyakit seperti saya. Saya menegaskan bahwa untuk saudari itu, ketika dia pergi ke kuil untuk tinggal di sana dan mendengarkan kitab suci Buddha, dia dapat menyelesaikan peristiwa dalam hidupnya. Di kuil ada aturan hidup, makan dan istirahat yang wajar. Dia pasti berlutut, berdoa kepada Tuhan untuk membantu saya sembuh dari penyakit saya.
Selain memiliki semangat yang nyaman untuk tidak khawatir tentang masa lalu dan percaya dan berdoa kepada Buddha, Tuhan memberkati saya untuk menyingkirkan penyakit. Saya yakin itu meskipun saya belum melihatnya secara langsung. Setelah bertemu wanita itu, ketika di kuil, ubah lingkungan tempat tinggalnya dan penyakitnya akan sembuh. Kasus insomnia saya sangat mirip dengan saudara perempuannya, tetapi dengan perbedaan. Saya tidak pergi ke kuil tetapi tinggal di rumah sakit umum Kota Kento. Tetapi sebelumnya dengan kehidupan nyata seperti olahraga, mendengarkan musik, nonton film, baca buku, olahraga, amalan agama, berdoa untuk leluhur, mendiang kakek nenek dan terutama 6. Berdoa kepada Buddha, Tuhan memberkati saya untuk sembuh dari penyakit saya di rumah dan di rumah juga. Seperti tempat-tempat suci, pagoda, membaca banyak buku terutama oleh penulis Amerika dan asing lainnya. Untuk mendapatkan inspirasi untuk berusaha bangkit, menuju kenyataan, saya juga menyelesaikan peristiwa dalam hidup saya dan secara bertahap sembuh dari penyakit. Kasus insomnia saya sangat mirip dengan wanita itu. Bagian 2. Di Vietnam dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang bertanya kepada saya terutama obat apa yang harus diminum untuk menyembuhkan insomnia. Dalam hal ini, menurut saya bukan obatnya yang membuat saya sakit, tetapi karena keadaan, lingkungan, keyakinan saya dan banyak hal yang mungkin saya sangat beruntung bisa menghabiskan malam ajaib di rumah sakit. Bisakah rumah sakit umum tahu dan menyembuhkan insomnia? Setelah lebih dari 1 tahun 10 bulan sembuh dari penyakit saya dan meneliti, berpikir dan menguji diri sendiri, saya menyimpulkan bahwa penyebab penyakit saya adalah penyelesaian peristiwa hidup dan lingkungan hidup yang sesuai. Di sini saya ingin berbagi pengalaman saya dengan pengobatan insomnia sebagai berikut. 1. Keyakinan, percaya pada kemampuan Anda untuk sembuh dari penyakit Anda, percaya pada Buddha. Tuhan akan membantu Anda sembuh dari penyakit. Bagi orang yang mengikuti agama lain, percaya pada Tuhan atau yang maha tinggi dari agama mereka, pelajari dan lakukan sesuai dengan apa saya hadir. Lakukan hal yang sama seperti saya. Percaya pada sains dan percaya pada keinginan Anda sendiri. Padahal, di masa lalu, meskipun sangat putus asa karena saya tidak melihat orang dengan insomnia yang bisa saya atasi, tetapi dengan iman yang saya peroleh melalui buku, surat kabar dan orang-orang, menurut 7. Orang Tionghoa yang saya kenal berkata, di mana ada penyakit, ada obatnya, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang penting orang menemukan obatnya. Kalau ada gembok, pasti ada kuncinya. Yang penting kita cari seperti itu, apapun. Adapun insomnia, yang saya sendiri temui dan beruntung mengatasinya, adalah pengobatannya, bukan obatnya. Karena itu adalah penyakit pikiran. Jika itu penyakit mental, maka secara psikologis diobati. Ajak orang-orang untuk meneliti buku dan surat kabar untuk melihat itu. Mungkin saya tidak perlu banyak bicara. Saya juga ingin menambahkan bahwa selama insomnia di masa lalu, berkat kepercayaan seperti yang disebutkan, seiring dengan penggunaan obat-obatan di rumah sakit jiwa Kento, seperti yang saya katakan ketika minum obat, saya hanya bisa tidur di pagi hari. Malam itu, dan kurang tidur, jika saya tidak menggunakannya, itu seperti begadang, meskipun semua dokter dan dokter yang saya lalui mencoba yang terbaik untuk membantu saya menghilangkan penyakit saya. Tetapi menurut saya obatnya sudah pasti. Saya tidak insomnia. Sesampainya di rumah saya meriset banyak tumbuhan untuk insomnia melalui bimbingan banyak orang. Riset sendiri di internet, tapi saya buat sendiri resep sendiri, meskipun saya mungkin berisiko, mungkin berbahaya bagi hidup saya jika saya mencampurnya dengan tanaman beracun yang baik. Saya harus menerimanya karena situasinya terlalu sulit. Saya juga tidak memiliki keahlian dalam bidang kedokteran. Penderita insomnia akan memahami perasaan ini. Saya berharap dapat menemukan semacam obat. Dari tanaman obat alami dan menyembuhkan diri saya sendiri bagi banyak orang, dengan keyakinan bahwa jika saya menemukan obat dari tumbuhan alami untuk menyembuhkan insomnia, saya mungkin akan menjadi orang yang sangat terkenal, tidak hanya di Vietnam tetapi juga di dunia gender. 8.
Pada saat yang sama, saya juga meneliti banyak buku di dunia, sebagian besar buku terkenal di dunia, khususnya 1. Lepaskan kekhawatiran dan nikmati hidup. 2. Membangkitkan orang-orang non-bangsal. Bagian 3. Karena saya adalah orang yang sangat suka membaca, sebagian besar melalui buku saya mempelajari banyak hal dalam hidup dan satu hal khususnya adalah harapan menemukan cara untuk mengatasi insomnia. Setelah hampir 2 tahun belajar mandiri dengan kemauan yang kuat, keyakinan yang kuat, keinginan yang tiada henti bahwa saya akan sembuh, hasil akhirnya tidak ada kemajuan sama sekali, mungkin level saya terbatas, meskipun sangat lelah dan tertekan, tetapi dengan keyakinan yang saya peroleh dari orang Tionghoa yang saya lupa katakan, di mana ada penyakit di situ ada obatnya, tidak ada yang namanya tidak ada penyakit. Yang penting orang hanya bisa menemukan obatnya, kalau ada gembok pasti ada kuncinya, yang penting ketemu atau tidak. Dalam alam bawah sadar saya masih percaya bahwa suatu hari saya akan sembuh. Saya juga ingin menambahkan, saya seorang Buddhis, sebelumnya juga percaya pada Buddha dan Tuhan, tetapi hanya pada tingkat rata-rata. Karena semua yang saya pelajari di sekolah, dari sekolah menengah hingga universitas, adalah kenyataan objektif. Jika Anda melihat atau merasakannya, Anda akan mempercayainya. Jika Anda tidak melihat atau merasakannya, Anda tidak akan percaya. Jika ya, saya ingin mengatakan semuanya agar setiap orang yang menderita insomnia dapat meneliti dan menerapkannya. Semoga semua orang mendengarkan. Saya tidak menyombongkan diri, tujuan saya adalah agar penderita insomnia dapat 9. Meneliti, menerapkan, dan memulihkan, semoga semua orang memahami ini. Pada kesempatan menonton film China Journey to the West, mungkin banyak orang Indonesia yang tahu film ini, ada bagian di mana Sun Wukong, Kitian, menemui kesengsaraan besar, tidak bisa menyelesaikannya sendiri, berkat bantuan Buddha. Namun, Buddha Kuan Yin tidak dapat membantu. Sebelum pergi Buddha Kuan Yin mengucapkan kalimat, alam semesta yakin akan ada cara untuk membantumu, lalu Ton Ngo Hong terbang pergi. Saya memasuki alam semesta berkat makhluk tertinggi di film untuk membantu saya melarikan diri. Sudah begitu lama saya hanya bisa mengingatnya, meskipun saya tahu bahwa film Journey to the West sebagian besar adalah imajinasi manusia. Tapi menurut saya itu adalah semangat bunga umat manusia, terutama orang Cina. Memiliki mengalami ribuan tahun keberadaan dan perkembangannya, apalagi tidak ada jalan lain, karena keadaan yang sangat ekstrim, saya terjun mempelajari alam semesta. Melalui YouTube dengan keyakinan bahwa saat meneliti alam semesta melalui YouTube, berharap ada jalan untuk mengatasi insomnia, meski tidak ada harapan. Saya menghabiskan lebih dari 1 tahun dari waktu yang saya atur untuk mencari tahu. Meneliti alam semesta antara lain karena saya sangat tertarik dengan penelitian ilmiah, yang melaluinya saya juga mengetahui banyak hal, terutama bahwa alam semesta sangatlah luas, kehidupan di bumi ini sangatlah berharga. Bukan seseorang yang akan pergi, saya juga mengenal banyak peneliti luar angkasa Amerika yang terkenal, terutama peneliti luar angkasa Hubble dan banyak ilmuwan. Ilmuwan lain, setelah mempelajari alam semesta selama bertahun-tahun, mereka cenderung pada kemungkinan itu bahwa alam semesta ini, kehidupan yang kita miliki di bumi ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, bukan oleh 10. Alam dia, mungkin informasi ini sudah banyak diketahui orang di dunia. Bagi saya sendiri, setelah melihat dan menyimpulkan, saya menyadari bahwa jika Anda melakukan kejahatan, cepat atau lambat Anda akan menemui balasan, bekerja keras, belajar dan penelitian, Anda akan memiliki hari yang sukses. Dan banyak hal lain yang mungkin bisa dirasakan oleh semua orang, lalu saya percaya bahwa kehidupan ini, alam semesta yang diciptakan oleh Yang Maha Tinggi ini, telah melahirkan saya. Ada cara untuk membantu saya mengatasi kesulitan, penting bagi saya untuk berdiri untuk mengatasi kesulitan, tetapi bagaimana dan bagaimana cara berdiri, saya putus asa. Bagian 4. Saya mengatakan kepada semua orang untuk tidak tertawa, tetapi tidak ada cara lain. Saya berdoa kepada leluhur saya dan Tuhan Yang Maha Esa untuk membantu saya menyingkirkan penyakit saya, khususnya untuk saya, leluhur saya dan Buddha. Tuhan memberkati saya untuk menyingkirkan penyakit saya.
Saya berdoa di rumah dan pergi ke tempat-tempat suci seperti pagoda. Saya juga berdoa kepada Buddha. Tuhan memberkati saya agar sembuh. Jika saya sakit, saya akan melakukan sesuatu yang berguna untuk semua orang, ditambah latihan melakukan olahraga, hewan spiritual, aktivitas fisik yang saya lakukan. Telah dikonsultasikan oleh dokter dan dipelajari sendiri melalui buku, surat kabar, seperti yang disebutkan di atas. Beberapa waktu setelah keajaiban terjadi pada saya mengatasi insomnia di rumah sakit umum Kento seperti yang dijelaskan. Sudah lebih dari 1 tahun 10 bulan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada ketika mengatasi penyakit ini. Dapat dikatakan kepada saya bahwa itu adalah kebahagiaan yang tak terbatas dermaga. 11. Hari ini saya membuat video ini terutama untuk memenuhi janji saya kepada Buddha dan Tuhan seperti yang saya katakan, meskipun saya tahu ini mungkin sulit, tetapi saya tetap berusaha melakukannya. Setelah mengatasi insomnia selama hampir 2 tahun, saya menyadari bahwa itu adalah doa Buddha dan Tuhan untuk menjalankan keyakinan seperti yang disebutkan, berolahraga fisik, berolahraga mental, dan akhirnya mengubah lingkungan hidup agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsistensi adalah kunci untuk membantu saya mengatasi penyakit ini. Itu mendesak alam bawah sadar saya untuk bekerja keras dan berusaha mengatasi kesulitan, terutama mekanisme tidur yang diaktifkannya pada diri saya sendiri untuk membuat saya sakit. Saya percaya bahwa mekanisme tertidur terletak pada orang-orang dari semua penderita insomnia. Yang penting kita dapat mengaktifkannya dan menganggapnya sembuh seperti saya. Percaya dan ikuti apa yang saya sajikan dan teliti, tambahkan arahan seperti yang saya katakan. Saya yang sudah cukup beruntung bisa mengaktifkan mekanisme untuk tidur kembali dan sembuh dari sakit. Semoga penderita insomnia mempelajari dengan cermat apa yang saya bagikan, itu sepenuhnya benar bagi saya. Saya berharap akan banyak penderita insomnia yang mempercayai pengalaman ini dan melakukannya dengan semangat dan keyakinan, terutama di posisi yang sama seperti saya sebelumnya. Saya percaya bahwa akan ada orang seperti saya yang akan sembuh dari penyakit tersebut. Dua, latihan mental, mendengarkan musik, terutama musik yang bersemangat, musik positif untuk membuat jiwa nyaman, mencintai kehidupan, menonton film terutama untuk melihat inspirasi dari aktor, karakter, membaca buku terkenal di dunia, melihat karakter terkenal secara nyata hidup yang telah melewati banyak kesulitan. 12. Dan tantangan untuk bangkit seperti Benjamin Franklin, Henry Ford, Michael Jordan, dan masih banyak lagi yang lainnya mungkin tidak perlu saya sebutkan karena banyak sekali. Secara umum, bagaimana membuat semangat nyaman, mencintai hidup, hidup positif, mengandalkan orang yang telah mengalami banyak kesulitan, kemiskinan, atau mengalami banyak hambatan tetapi tetap meledak, kuat dan sukses. Bagi penderita insomnia, meski harus menghadapi penyakit insomnia, sangat sulit untuk memiliki kepercayaan diri dan motivasi untuk bangkit. Semangat harus menghadapi dan berjuang dengan segenap iman, kekuatan dan kemauannya untuk mengatasi penyakit dan mengatasi kesulitan. 3. Aktivitas fisik. Saya mungkin tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini seperti olahraga individu dan kolektif, latihan bela diri, terutama olahraga dengan matahari di pagi hari. Juga dari buku dan koran yang saya telah membaca, memperhatikan praktek dengan semangat dan keyakinan yang kuat bahwa penyakit akan sembuh. Terima kasih telah melakukan penelitian Anda sendiri. 4. Hubungan baru dengan keluarga, kerabat, teman, dan masyarakat pada umumnya. Bagaimana membuat hidup Anda bermakna dan hidup aktif. Mencintai hidup untuk mengatasi peristiwa dan masalah adalah hidup Anda. Saya telah melaluinya. Hindari kasus hanya berdiam diri di rumah sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, banyak memikirkan masa lalu dan juga masa depan lalu bosan dan jenuh dengan kehidupan. Jika Anda merasa tertekan, bingung di dalam hati, berbagilah dengan orang yang Anda percaya. Ketika Anda bisa berbagi dan membicarakan perasaan Anda akan merasa lebih nyaman. Bagian 5. 13. Atur aktivitas sehari-hari seperti jam berapa bangun tidur, bekerja, istirahat, mendengarkan musik, menonton film, terutama musik yang bersemangat, musik yang positif,
Tujuannya adalah untuk menjaga semangat, santai, lupakan kesulitan kebosanan sekolah dalam menghadapi insomnia. Batasi mendengarkan musik bolero saat tidur, usahakan tidur saat waktunya tidur, sama sekali bukan telepon gemuk listrik. Penderita insomnia harus sabar, lakukan pelan-pelan menurut saya, melatih mental, fisik, dan mengamalkan keyakinan agama harus maju perlahan, seperti halnya belajar dan belajar pencaksilat butuh waktu, harus melatih fisik, mental, iman sesuai dengan apa yang saya miliki di atas. Saya rasa banyak orang di dunia juga mengetahui hal ini, bagi saya waktu dari 6 bulan sampai 1 tahun dan mungkin lebih. Setelah saya alami dan belajar dari pengalaman insomnia juga perlu jangka waktu 3 sampai 6 bulan dan harus bertindak dengan semangat. Keyakinan yang kuat. Setelah beberapa saat, ketika kesehatan mental mencapai 60% atau lebih, secara umum semakin baik. Penderita insomnia membuat perubahan pada lingkungan tempat tinggalnya. Penderita insomnia tolong pelajari situasi saya di rumah sakit, juga di kuil wanita. Selama ini, amalkan keyakinan agama sebanyak-banyaknya. Sama seperti saya, kalau minum obat yang diberikan oleh rumah sakit, coba ditiadakan saat perubahan lingkungan hidup. Hanya boleh minum obat dari tumbuh-tumbuhan alami. Stop. Sama seperti saya, jika penderita insomnia mengubah lingkungan tempat tinggalnya seperti saya dan keajaiban terjadi, tubuhnya berubah dan dia bisa tidur, maka dianggap sembuh seperti saya. Menurut saya, dalam situasi yang sama dengan saya di rumah sakit umum Kento, tubuh saya mengaktifkan mekanisme untuk tidur setelah melalui waktu pelatihan di atas. Itu terjadi pada saya dan wanita yang 14. Tinggal di kuil yang saya sebutkan di atas, itu akan terjadi pada orang lain juga. Saya pikir ada sesuatu di alam bawah sadar saya atau beberapa hal supranatural yang telah mempengaruhi saya dan mengubah keberadaan saya, membuat saya tidur lagi, meskipun itu terjadi di dalam diri saya. Saya menghabiskan hampir 2 tahun meneliti hanya bisa mengetahui dasar seperti itu. Saya merasa ini juga tidak terlalu mahal. Orang yang kurang tidur ketika mengubah lingkungan tempat tinggalnya seperti saya, mohon lakukan yang terbaik untuk melakukannya. Jika saat ini tidak kunjung hilang, jangan berkecil hati, perlu melakukan dan berlatih sebagai saya katakan di atas lebih banyak waktu untuk melakukannya lain kali dan mungkin lebih banyak lagi. Sampai habis di kepala saya dapat mengaktifkan mekanisme tidur lagi. Lakukan, tindakan harus memiliki keyakinan. Jika tidak dilakukan, jangan berkecil hati, teruskan penelitian. Dan ulangi ke arah yang saya sampaikan, percayalah bahwa akan ada orang seperti saya yang akan sembuh. Silakan lakukan penelitian lebih lanjut. Saya juga ingin menambahkan bahwa setelah malam keajaiban yang saya terima di Rumah Sakit Umum Kento di pagi hari, saya menyaksikan kehidupan lain yang sangat tidak bahagia. Beberapa orang sangat kaya, tetapi hidup hanya bisa dilacurkan hari demi hari. Setiap jam, ada orang yang terlalu miskin, hanya punya uang untuk membeli mobil ke rumah sakit, tidak tahu bagaimana mengaturnya. Ada yang masih sangat muda tetapi masih menderita diabetes. Orang hidup sangat sederhana tetapi cintanya sangat dekat dan cinta hidup. Itu terjadi di depan mataku. Melihat ke belakang, ternyata saya adalah orang paling bahagia di kamar rumah sakit itu. Itu juga salah satu alasan yang membantu saya untuk menetralkan peristiwa dalam hidup saya dan secara bertahap sembuh dari penyakit. Bagian 6. 15. Sebenarnya sampai saat ini belum banyak orang di Vietnam yang percaya dan menonton video saya. Tapi saya yakin dengan video yang dibuat dalam bahasa Indonesia ini ke dunia, akan banyak penderita insomnia di dunia yang percaya dan melakukannya. Keyakinan dibutuhkan waktu dari 3 bulan sampai 6 bulan atau bahkan lebih tergantung orangnya, seperti yang ditunjukkan. Terutama ketika mengubah lingkungan hidup, mekanisme tidur diaktifkan di tubuh saya. Itu hanya muncul pada menit 89. Harap diingat ini. Saya harap penderita insomnia bersabar dan sabar. Saya yakin akan ada orang yang menderita insomnia susah tidur seperti saya. Ketika saya mengalami insomnia dan mengatasinya, bisa pergi ke YouTube untuk berbagi pengalaman pengobatan insomnia saya dengan semua orang, terutama semua orang di dunia. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa, bahkan luar biasa. Apa yang saya bagikan sepenuhnya benar.
Meskipun itu hanya terjadi dalam pikiranku. Jika orang dengan insomnia menonton video ini dan tidak mengerti, mintalah orang lain untuk menonton dan menasihati Anda. Pelajari juga lebih lanjut sesuai dasar-dasar yang sudah saya uraikan di atas. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya bagikan kepada para penderita insomnia di seluruh dunia, terutama pada waktu khusus di Rumah Sakit Umum Kento dan menghilangkan insomnia, namun hingga saat ini belum banyak orang yang mendaftar dan menonton. Lemintri Bisato. Saya berharap akan ada banyak orang di dunia, terutama yang menderita insomnia, tonton, bagikan, dan berlangganan atau rekomendasikan ke banyak orang untuk dilihat, besok mereka terapkan pengalaman ini dan sembuh. Terutama dukung dan berlangganan, kirim komentar ke saluran YouTube saya jika ada yang tidak kamu mengerti atau berikan saran. Itu akan memberiku lebih banyak motivasi untuk terus meneliti dan berbagi dengan banyak orang di seluruh dunia, karena sebagian dari diriku 16 adalah milikmu tentang insomnia. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba dan tidak peduli rintangan apa yang saya hadapi, saya berjanji pada diri sendiri dan semua orang di dunia dengan Buddha, Tuhan, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu banyak orang di dunia mengatasi insomnia seperti saya. Jika Anda percaya pada saya, mulailah sekarang, lakukan perlahan dan selangkah demi selangkah seperti yang saya instruksikan. Selain itu, lakukan lebih banyak penelitian ke arah yang saya sajikan. Ketika saatnya tiba untuk mengubah lingkungan hidup, saya akan terus melakukannya. Bagikan lebih banyak, itu milik bagian terakhir. Saya akan berbagi nanti. Jika penderita insomnia percaya pada saya, maka yakinlah untuk mengikuti langkah-langkah seperti yang saya instruksikan terlebih dahulu. Bagian 7. Apapun dapat dikirim melalui email lebih disukai dalam bahasa Vietnam untuk referensi, penelitian, sintesis, dan balasan saya. Jika perlu, silakan hubungi saya langsung dalam bahasa Vietnam melalui Zalo untuk instruksi yang lebih spesifik. Jika Anda tidak dapat menemukannya, silakan hubungi lain kali. Harap mengerti saya. Semoga penderita insomnia di dunia tidak memilih waktu saya tidur jam 21 hari sebelumnya sampai jam 6 pagi keesokan harinya waktu Vietnam. Di luar waktu itu, saya siap mendukung. Jika penderita insomnia meriset saluran saya, mereka akan mendapatkan nomor telepon saya. Orang dengan insomnia ingat bahwa saya selalu beralih ke penderita insomnia dan membantu penderita insomnia seperti saya tidak peduli apakah itu suku, agama, warna kulit, alamat email dan nomor telepon ditampilkan di bawah. Akhirnya, saya ingin menambahkan dalam presentasi ini saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya minta Google untuk menerjemahkan dan melafalkannya. Mungkin ada beberapa bagian yang orang tidak mengerti, semoga yang insomnia mengerti maksud saya. 17. Halo semua orang Indonesia yang terhormat, saya pasti akan bertemu lagi. Thank you for listening. Good luck.